Bawa ke tempat-tempat mana biasa kalau fashion itu? Pameran atau apa biasanya? Enggak, kadang kita ada reseller, ada temen juga ngedrop ke rumah teman, Oke. ke sekolah anak-anak gitu. Ya anak-anak pada kumpul, ibu-ibu, hebat saatnya. Kan, gue bawa deh nih ke rumah perumahan gue gitu. Jadi kayak reseller juga lah yang ngambil gitu. Dari situ saya stop gitu. 2016 tuh Bu ya. 2016 stop ya kan. Nah awal ini juga nggak pernah terpikir untuk bisnis ini gitu awalnya. Nggak pernah terpikir tadinya. Awalnya kalau di perumahan sini di musola ada acara maulid atau Isra Mi'raj tuh saya free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Celote Bisnis guys. Jangan lupa sebelum kita mulai, lo like lagi, subscribe, dan klik loncengnya sebelah kanan ya. Lo klik, kenapa? Karena ketika lo klik, maka lo akan mendapatkan informasi terupdate dan terhits tentang para pebisnis hanya di Celote Bisnis channel YouTube kami. Oke, guys, hari ini seperti biasa ya, kita kunjungi lagi seorang pebisnis apa ya? Kita lihat di sebelah saya sudah ada ya, seorang ibu rumah tangga. Nanti kita tanya ya, bisnisnya apa nih, dan mungkin teman-teman yang ngeliat ya di depan gue ini udah ada banyak makanan, minuman. Nah, lu pasti tahu dan nebak-nebak ini minuman apa ya. Langsung aja kita kepoin aja ke Assalamualaikum Bu Risa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risa, terima kasih ya sudah kami tim Celote Bisnis dikasih waktu nih untuk sama-sama. interview sama Ibu ya Bu. Luar biasa Bu, terima kasih. Ini makanan juga kayaknya enak, nanti kita bahas ya Bu. Ini apa nih Bu ya makanannya? Bu Risa, sebelum kita mulai guys ya, seperti biasa kita selalu pakai face shield. Tadi datang pakai masker, harus ya guys. Karena kenapa ini? Untuk ya tadi mencegah penularan COVID dengan social distancing ya. Dan kita jaraknya juga ada 1 meter ya. Oke. Bu Risa, gini saya mau tanya, Ibu Risa sebelum memulai bisnis itu backgroundnya apa sebetulnya? Backgroundnya sih ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga pure, nggak pernah kerja berarti? Kerja. Oh, pernah kerja, oke. Aku juga pernah bergerak di fashion. Oh, pernah kerja di fashion, maksudnya kerja di fashion? Enggak, aku kerja di fashion juga, terus pernah bisnis busana muslim. Oke. Gitu. Ya. Terus pas 2016 itu aku stop. 2016 Ibu stop? Nah, dari kapan berarti Ibu bisnis sama kerjanya itu? Dari tahun berapa ya? 90? 2000-an. Oh, 2000-an. Berarti 16 tahun ya Bu ya? Iya. Oke, nah meskipun kerja tapi tetap bisnis. jadi kerja terus sampai bisnis juga? Iya. Nah, karena darah membisnisnya itu darah entrepreneurnya, wirausahanya keras banget ya. Enggak, dari turunan dari keluarga juga semuanya tuh orang bisnis semua. Pedagang semua. Turun menurun. Guys, nah ini keren ya. Jadi ternyata turun menurun. Kita tanya turun menurunnya ini apa nih ya. Nah, jadi Ibu udah 16 tahun sambil kerja berbisnis gitu Ibu ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, emang Ibu saat ini bisnisnya apa gitu? Untuk saat ini saya di produksi bir peletok dan kolang kaling. Kalau untuk bir peletok dan kolang kaling. Oke. Kalau untuk lebaran itu ada kue lebaran, kue kering. Oh, pada saat lebaran ada kue-cookiesnya, ada kue kering gitu ya. Kue kering. Nah, namanya apa Bu ini namanya? Apa namanya nggak sih? Bir peletoknya? Bakul Putri. Bakul Putri. Oke guys, ini guys, Bakul Putri bir peletok ya. Nah, kenapa namanya pakai Bakul Putri Bu? Putri itu anak saya perempuan satu-satunya. Nah, kalau bakulnya? Ini aja, pakai kita mencakup dapur. Oh, dapur jadi ngambilnya bakul gitu ya. Putrinya tempat pendaringan kita kasarnya gitu ya. Pendaringan ibu kan di bakul tuh. Iya benar. Jadi tempat pendaringan terus sama anak ibu Putri namanya. Bakul Putri. Oke, guys, ini buat teman-teman juga ya, para pebisnis. Nama anak juga bisa jadi hoki loh, bisa jadi nama bisnis. Contohnya Ibu Risa ini ya. Nah, Bu Risa, saya mau tanya gini. Kenapa Ibu mau ke Bakul Coffee gitu kulinernya, atau minuman atau makanan ini? Kenapa kayak yang lain gitu, kuliner kan banyak? Awalnya emang di fashion. Di fashion 2016 itu saya stop. Karena dapat musibah ya, suami kecelakaan. Jadi saya harus stay di rumah ngurus, ya. Nggak bisa kemana-mana dong. Karena kan biasa sering bawa dagangannya gitu kan. Oh, berarti Ibu bawa ke tempat-tempat mana biasa kalau fashion itu? Pameran atau apa biasanya? Enggak, kadang kita ada reseller, ada temen juga ngedrop ke rumah teman, ke sekolah anak-anak gitu. Ya anak-anak pada kumpul, ibu-ibu, hebat saatnya. Kan, gue bawa deh nih ke rumah perumahan gue gitu. Jadi kayak reseller juga lah yang ngambil gitu. Dari situ saya stop gitu. 2016 tuh Bu ya. 2016 stop ya kan. Nah, awal ini juga nggak pernah terpikir untuk bisnis ini gitu awalnya. Nggak pernah terpikir tadinya. Awalnya kalau di perumahan sini di musola ada acara maulid atau Isra Mi'raj tuh saya free.
sumbangan nih, bir peletok aku sumbang gitu. Kan orang bir peletok apa sih? Iya benar. Mabuk ya? Iya, saya juga pikir mau mabuk ini. Bir peletok apa sih? Cobain dulu. Enggak, buat apa dulu? Gitu. Oke. Ternyata respon warga sini tuh suka, banyak yang suka gitu. Banyak yang suka. Setiap ada acara saya selalu buat gitu kan. Suatu saat ada acara suling, subuh keliling. Subuh keliling, oke. Suling yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Haji Muhammad Idris. Oke. Ceritanya ada bazar. Ada bazar nih. Tahun berapa tuh, Bu? 2018, 17. 18 ya, oke. Perkiraan sekitar gitu. Ada bazar nih, bikin apa ya? Jualan dong gitu. Jualan apa ya? Saya bilang. Dia peletok aja kali, kata ibu sini gitu. Iya kali coba ya. Nah, saya coba ternyata responnya bagus gitu. Kenapa nggak saya kembangin ya? Saya bilang gitu kan. Akhirnya pernah juga dipromosiin di teman bawa di kelurahan. Ternyata responnya juga bagus gitu. Nah, dan mulai dari situ tuh ikut bazar kan. Awalnya juga botolnya besar. Oh, bukan botol yang kayak gini. Gitu. Terus akhirnya kan diperbaiki, ikut pelatihan segala macam kan. Oh, di sini ada Ibu ikut pelatihannya juga gitu ya. Oke. Ikut dari DKUM Depok. Jadi memang difasilitasin gitu Bu ya. Difasilitasi dari DKUM. Oke, guys, ini keren ya guys. Jadi Bu Risa ini seorang pebisnis juga tadi dia harus bisa juga mengupgrade dirinya dan tadi kerjasama. Contohnya tadi DKUM ya Bu ya. DKUM di Depok dan mungkin di daerah lu juga ada pasti sama ya karena kan pasti sama lah Pemdanya. Jadi lu tanya aja nih contohnya seperti Bu Risa ya tadi. Dari soal masalah desain botol aja juga bisa ada konsultannya gitu Bu ya? Iya, untuk label, terus perizinan usaha. Label, gitu. Perizinan usaha juga? Iya. Guys, gampang ternyata lo bisnis lo. Tinggal tahu caranya aja. Nah, Bu Risa, lo ikut kepoin aja terus ya. Kepoin terus ya channel kami. Nanti kita korek-korek lagi. Bu Risa, oke, jadi Bu Risa mulai dari 2018 ya? Iya. Timingnya ya? Iya, timingnya. Pas ketika tadi yang ada wali kota datang gitu Bu ya? Nah, sekarang gini, berarti Ibu kurang lebih baru 2 tahun dong jalannya? Lebih. 2 tahun lebih. Oh, 2 tahun lebih ya? Nah, 2 tahun lebih. Nah, sekarang gini Bu, saya mau tanya gini, memang bir peletok Ibu ini kelebihannya apa Bu gitu kan? Buat apa sih manfaatnya bir peletok ini? Manfaatnya itu dia untuk masuk angin. Masuk angin, oke. Memperlancar peredaran darah. Melancar peredaran darah, oke. Iya, terus menghangatkan badan. Oke. Terus untuk kalau yang para wanita kalau yang headnya sakit. Oh, minum ini bisa lebih nggak terlalu nyeri gitu Bu ya? Wah, berarti cocok buat istri saya nih. Saya borong semua. Karena saya juga nggak pakai nggak pakai pengawet. Ibu jadi tanpa pengawet. Tanpa pemanis buatan. Makanya saya nggak suhu ruang 1 hari. Oh, jadi kalau misalkan 1 hari, 1 minggu dipendingin. Oh, kalau di luar cuma 1 hari berarti Bu ya? Bukan untuk menjaga itu tadi nggak pengawet Bu ya? Oke guys, ini keren loh. Ini dari rempah-rempah asli. Rempah-rempah asli ya Bu ya? Iya. Nih guys, nanti lu kepo pas lu kepo. IG-nya apa? Nah, kita tanya, Bu, IG-nya apa? IG-nya Bakul Putri 1819. Bakul Putri 1819. Nah, kenapa 1819, Bu? Tadi Bakul Putri udah tahu nih saya. Sekarang kenapa 1819? Nomor hoki kayaknya. Apa tuh, Bu? Kode aja, kode lahir aja, tangan anak saya gitu. Oh, digabung-gabung ya? Karena saya lihat kan kalau Bakul Putri doang kayaknya udah ada ya. Oh, udah ada di IG ya, oke. Udah ada di IG, jadi buat 1819. 1819. 18 tuh Q, Bu, 9. Iya, 19. Satu lagi 10. Oh, iya. Nomor cantik kayaknya, guys. Jadi buat teman-teman juga yang orang bisnis ya, boleh juga tambahin belakang. Karena kenapa di Instagram kan akun biasanya sudah ada yang punya gitu Bu ya. Iya, betul. Bakul Putri sama juga ya, tambahin belakangnya lah ya. Oke. Nah, Bu, bir peletoknya ini Bu Risa jadi memang bisa untuk menghangatkan badan ya Bu ya. Iya. Terus bisa untuk apa tadi Bu? Untuk apa? Buat masuk angin, kemudian pada saat peredaran darah, pada saat head, mulai sakit ya Bu ya. Ini khasiatnya sih banyak. Banyak sekali Bu ya. Khasiatnya. Apalagi di masa pandemi kayak gini Bu ya. Ya kita perlu imunitas ya Bu ya. Iya betul. Buat stamina tubuh. Nah, benar. Nah, sekarang saya tanya Bu, ini sebenarnya kalau bir peletok ini ada apa kita minumnya itu ada aturannya atau bebas boleh kapan aja? Bebas kapan aja. Oh, karena ini memang semua dari bahan-bahan yang bahan alami. Oke. Rempah-rempah semua. Bu, ini berapa Bu dijual Bu? Aku jual 10.000. 10.000 sih ini aja Bu? Iya, 350 mili. 350 mili? Wah, ini cukup nih. Ini orang kalau sekali minum sekali atau berapa kali ini Bu? Tergantung. Kalau yang hobi kadang mereka suka didinginin dulu. Oh, ini udah dingin Bu ya? Nah, ada. Saya coba boleh nih Bu ya? Boleh, silakan. Guys, kita coba guys. Inilah kelebihan yang interview guys. Kita langsung. Teman-teman gue nggak bisa guys, dia belakangan nanti ya. Rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kerasa banget Bu. Rasa serempahnya Bu. Ini guys, keren loh. Ini langsung di tenggorokan langsung anget banget.
Kayaknya orang yang apa sakit dan butuh apa badan hangat tuh ini Iya, banget Bu. betul. Iya langsung hangat loh Bu. Guys bener ya? Ini bener ya? Ini bukan rekayasa ya? Nggak tipu-tipu loh ini. Dan bukan kaleng-kaleng. Ini bener lah. Bir peletok kayaknya boleh juga nih buat teman-teman yang mungkin sering naik motor Ibu ya. Iya, Lagi betul. hujan Yang juga sering suasana keluar, sekarang iya. ya. Lu minum ini nih, keren. Nah, Bu Risa, ini udah saya rasain. Oke, harga juga oke, terus kemudian rasa juga mantep. Rekomen. Tadi Instagramnya kan berarti Bakul Coffee 1819 ya Bu. Putri. Sorry, kok Bakul Coffee. Bakul Putri. Guys, ini pasti gara-gara dia mau ngasih gue kopi kayaknya hari ini. Bakul Putri Mau ngopi 1819. kayaknya. Kayaknya mau kopi kayaknya. Oke, Bakul Putri 1819. Nah, sekarang selain Ibu jual Bakul Putri 1819 ini bir peletok, apa yang Ibu jual lagi, Bu? Ada kolang-kaling. Oh, ini kolang-kaling. Iya. Oke. Kolang-kaling. Nah, ini sebetulnya kolang-kaling itu kan memang apa? Ini berarti ada tradisi Betawi Bu ya? Iya, betul. Berarti Bu Risa orang Betawi nih. Iya, betul, orang Betawi. Nah, saya mau tanya, kolang-kaling ini apa Bu? Bedanya? Bahannya tuh apa? Kayak yang Ibu buat ini sekarang ini? Kalau aku nggak pakai bahan pengawet. Oh sama, nggak ada bahan pengawet sama sekali? Enggak, tanpa berarti sama kayak bir peletok? Iya. Tanpa pemanis buatan juga? Buatan. Karena saya kalau bikin apa-apa, anak saya makan, jadi saya nggak mau yang berbahaya. Yang seperti saya makan, yang saya jual gitu loh. Nih keren. Jadi benar-benar udah dites doang. Tes food dulu sama Ibu ya? Iya. Udah dites food, berarti ini nggak berbahaya buat keluarga juga. Kan anak-anaknya makan Anak-anak juga, makan, Ibu juga iya, makan ya? Iya, betul. Guys, ini rekomen. Buat Dan saya juga pewarnanya pakai sirup. Pewarna sirup, jadi bukan pewarna yang pakai Pakai sirup. Jadi otomatis ibaratnya ini sehat lah ya Bu ya? Iya, sehat betul. Ya artinya walaupun dikonsumsi sering-sering sehat lah ya guys. Ya lu langsung aja kepoin ya. Bakul Putri 1819. Nih lu bisa ngerasain bir peletoknya ya 10.000 dan nah ini berapa kolang-kaling Ibu? Saya jual 12.000. 12.000. Kolang-kaling 12.000. Jadi kalau lu berdua ini adalah sih gue kayak yang jual nih ya. 10 dan 12 hanya 22.000 tapi lo bisa ini sambil kudapan nonton TV juga enak Iya, betul. Kolang-kaling itu kan khasiatnya untuk persendian tulang. Oke, persendian tulang ya. Berarti ini untuk pelancaran peredaran darah, ini stamina tubuh, ini berarti cocok banget Bu kalau digabung Bu ya. Karena saya tahu orang tua saya sakit pengapuran itu obatnya kolang-kaling. Terapinya makan kolang-kaling. Obat kolang-kaling, pakai kolang-kaling. Pakai kolang-kaling. Wah, saya baru tahu Bu, ilmu baru nih. Iya. Oh, jadi untuk persendian orang tua ya Bu ya? Orang tua, karena kan orang tua persendiannya itu kan kadang cairannya udah nggak ada. Iya, jadi itu dia terapinya dengan kolang-kaling. Jadi minum kolang-kaling terus? Kolang-kaling dimakan. Setiap hari gitu Bu? Setiap hari. Wah guys, kebetulan buat nyokap gue udah tua juga nih. Dia ada sendi juga, biasanya orang tua sendi ya, Bu Risa ya. Wah, ini bagus nih. Ah, nanti saya rekomendasi. Thank you Bu, ilmunya dapat lagi saya Bu Risa. Nah, Bu Risa, ini kan kolang-kalingnya sudah, terus bir peletoknya sudah. Yang mau saya tanya gini, tadi kan Ibu bilang ini turun temurun tadi di awal. Betul. Lah memang turun temurun dari siapa Bu? Dari nenek saya. Oh dari nenek? Udah mama bisnis, saya. udah usaha ini? Udah. Sama mama Berapa tuh, saya. Neneknya masih ada Bu? Udah nggak ada. Oh, neneknya udah nggak ada, tapi warisan bisnisnya tetap ada. Turun ke mama saya. Oh turun ke mama Ibu, oke. Kayak mama saya itu, cuman dia apa sih nggak dikemasin gini? Tapi? Per botol. Per dirigen gede? Per dirigen, karena dia khusus untuk hajatan kawinan, sunatan. Oh iya, pasti emang harus gede ya berarti. Nggak mungkin buat botol kecil gini ya. Botol kecil tadi diambil sama semua orang gitu. Kalau orang tua dulu kan nggak tahu kemasan kayak gini gimana gitu kan. Jadi dia versinya versi besar. Versi besar. Lebih praktis juga buat mereka kali ya. Oke, jadi ibunya Ibu, mamanya Ibu sudah jalanin bisnis ini berarti? Udah. Tahun berapa berarti waktu itu Bu? Kalau yang Ibu tahu? Berapa ya? Saya masih kecil ya. Wah, berarti mungkin sekarang udah tahun 2020. Berarti sekitar 1990. Aduh guys, gue matematika gue agak waktu itu nilainya merah ya. Bahasa Inggris gue doang yang bagus. Iya, sombong. Oke, gue ngitung lah, kita makin di rumah ya. Jadi udah lama banget ya Bu ya? Dari Ibu kecil, mamanya Ibu sudah bisnis ini? Udah. Oke, mungkin ini yang membuat Ibu juga salah satunya terpengaruh untuk bisnis ini juga Bu ya? Nah sekarang gini Bu, kalau ada orang yang reseller, misalkan, aduh gue mau jual ini jadi bisnis biar jadi cuan nih buat gua. Bisa nggak sih Bu? Oh bisa. Emang saya banyak caranya gimana? Reseller. Caranya gimana? Harus beli berapa sih reseller ini? Minimal 10 botol. Minimal 10 botol. Jadi botol ini Bu ya? 10. Ya 10 botol ini ya? Iya. Jadi ini 10.000, lu 100.000 Bu? 8.000 saya kasihnya. Oh. Jadi cuma 80.000 udah bisa bisnis? Bisa. Iya. Guys, nih yang suka rebahan lo ya. Kita ngasih kemudahan untuk mereka yang sama-sama
Keren. Cari uang ya, yang penting biar kita yang penting berkah kita. Yang penting berkah. Nah, guys, nih buat para pebisnis, lu jangan fokus sama gimana lu dapetin duit buat diri lu sendiri. Ini contohnya Bu Risa. Supaya berkah, dia juga ada reseller. Reseller juga nih 8.000. Artinya lu hanya beli 10. Ya, Bu, bener ya? Betul, 10. Berarti 8 kali 10, 80.000. Lu udah bisa di reseller. Gua kalau lu masih bilang modalnya gede, gua nggak tahu. Kayaknya lu lagi konslet otaknya ya. Harus dibenerin. Karena kenapa? 80.000 doang, lu bisa mulai bisnis. Dan kalau bebas ya Bu, mau kolang-kaling atau ini Bu ya? Iya. Oke. Wah, kayaknya bagus juga tuh Bu ya. Waduh, kayaknya guys, kayak jadi kepikiran juga nih. Gua mau jadi reseller bir peletok nih kayaknya. Silakan. Oke, Bu Risa, lanjut gini. Jadi saya mau tahu Ibu cara penjualannya itu melalui apa saat ini? Saat ini saya reseller sama medsos. Reseller, medsosnya apa aja Ibu? IG, FB, sama WA aja, per grup di grup. Oh, sama WA grup. Oh, berarti Ibu kayaknya banyak banget grupnya nih. Iya. Karena kan kalau kita pelatihan di wali kota itu kan grup banyak. Grup PUB, PKP, PIRT. Oh, oke. Jadi setiap pelatihan tuh ada grupnya semua. Oh, dan itu ada berapa orang Bu? Berarti Bu, kalau dari grup itu? Banyak ya. Ribuan ya Bu ya? Ratusan deh. Wow, berarti Bu punya grup banyak loh ya? Banyak. Nah, ini salah satu alternatif ya buat teman-teman yang memang lu pebisnis ya, lu jangan jadi orang yang orang-orang yang introvert. Jadi lu nggak mau kenal orang. Nah, ini contohnya nih. Kalau lu bisnis ya seperti Bu Risa, lu harus punya banyak grup WA, betul Bu ya? Iya betul. Karena kenapa? Ya lu bisa jual ini, tinggal share ya Bu. Tinggal BC, tinggal di share. Oke, jadi artinya jika orang bisnis memang harus memiliki tadi Bu ya, teman jaringan yang bagus ya Bu ya. Itu harus wajib Bu ya. Nah, kalau Ibu melalui kayak marketplace, Shopee, Tokopedia itu Ibu juga masuk juga? Enggak. Oh, saat ini enggak? Saat ini enggak. Soalnya kan saya enggak stok. Oh iya, ini kan barangnya tadi jadi open order. Misalnya hari ini saya buka PO nih gitu. Reseller pesen sekian gitu. Habis atau yang paling sisa 2-3 botol, nanti ada yang satu-satuan yang beli. Oh, makanya itu Ibu nggak masukin ke marketplace ya, karena barangnya ini ya. Kadang ada sebagian reseller mereka udah beli banyak, pesan mereka yang marketplace-in gitu. Oh, itu mah terserah Ibu, reseller Ibu ya. Pokoknya dari saya sekian, mereka terserah mau jual berapa gitu. Oke, sip. Nah, sekarang gini, Ibu melalui kalau boleh tahu sebelum pandemi nih, Ibu paling top itu omset berapa Bu? Per botol aja kita bilang. Per hari? Saya bikin seminggu bisa 2 atau 3 kali. Seminggu 2 atau 3 kali? Iya. Oke, seminggu 2 atau 3 kali maksudnya apa Bu? Buat apa? Produksinya? Produksi. Sekali buat berapa Bu? Sekali buat tergantung pesanan ya. Rata-rata seminggu? Minimal, seminggu itu bisa 300. Wah, 300 botol? Iya. Termasuk kolang-kaling? Enggak, kolang-kaling. Beda lagi? Beda lagi. 3 botol ini doang Bu ya? Iya. Guys, tuh seminggu 300 botol kali 4 1.200. Betul ya? Kaliin aja sendiri ya. Gue nggak mau kaliin lagi, takut salah ya. Jadi Ibu dengan reseller Ibu 300 tiap minggu itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Nah, sekarang Bu kita ngomong-ngomong pada saat pandemi apa yang terjadi dengan bisnis bir peletok Awal Ibu? pandemi itu agak merosot ya. Oh, pasti ada merosot Bu ya. Ada merosot ya, karena orang kan yang berapa persen Bu? Misalkan tadi Ibu bilang 300 per minggu sampai 50% lah ya. Hampir setengahnya Bu. Setelah sebulan, pas yang dibilang itu rempah-rempah itu buat stamina tubuh, lah itu naik lagi. Saya sampai keteteran tiap hari, rasanya aduh pengen istirahat susah banget ya. Dipending dulu Bu, ntar saya tanya lagi soal yang tadi yang melonjak. Tapi artinya pada saat sebulan setelah pandemi, Ibu drop memang dulu 50%. 50%. Tapi setelah itu sebulan kemudian, setelah orang bilang katanya rempah itu bagus buat stamina segala macam, naik lagi Bu. Berapa persen naik ya Bu? Itu sekitar seminggu lah, tadi Bu bilang seminggu 300. Jadi berapa Ibu? Sekitar 500-an. Wow, hampir 80% loh Bu. Iya. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari saya produksi. Jadi nggak tiap minggu lagi? Nggak, hampir tiap hari. 500 Bu. Wow, gempor juga kan. Kadang suka aduh pengen istirahat, capek banget ya. Nyari rezeki aja udah perlu capek Bu. Guys, ini yang keren ya. 500 sehari pada saat pandemi di awal. Wow, luar biasa Bu ya. Kayak reseller saya kan ada yang dari Rumah Sakit Cipto, Harapan Kita, itu untuk suster. Oh, dia dikonsumsi oleh suster di rumah sakit? Jadi mereka pesan ke saya, awalnya pagi 100, nambah lagi Bu, besok 50, besok sekian. Diantar atau diambil sama suaminya mereka gitu. Nah, mereka untuk konsumsi mereka yang lagi kerja itu. Masya Allah, berarti memang artinya bukan saya bilang pandemi itu baik, tapi ternyata itu membawa berkah juga Bu ya. Di satu sisi ada yang kena dampaknya, satu sisi juga ada dampak yang baik juga dampaknya gitu. Itu suami saya dirumahkan,
Oh, ibu di bisnisnya makin gede. Iya, makin gede. Jadi ya bisa ngebantu Iya, gitu. Itulah apa maha baik Allah ibu ya. Iya, benar. Semua ada pasti Rezekinya udah rezeki ada. dari takdir ibu ya. Nah guys nih, hebatnya adalah ternyata pada saat pandemi ini berpotok ini luar biasa ya, 500 loh, hampir tiap hari, dahsyat. Oke, nah sekarang ibu kalau saat ini kembali normal atau gimana? Pada Saat ini setelah bulan apa ya? Oktober itu agak menurun. September ya. Menurunnya September. itu kembali ke awal yang seminggu tadi ibu. Lebih dari awal, melonjak banget turunnya. Oh, kenapa menurut ibu kalau itu kalau Ya, ibu mungkin karena orang pertama yang banyak yang PHK. Oh, ya, jadi daya belinya mungkin agak menurun dan mereka juga kebutuhannya mendingan buat ini, buat ini. Mendingan buat gitu makan kan. gitu. Iya, Cari premier dulu gitu, ya. Iya. kan? Oke. Tapi memang gini Bu, emang itulah bisnis ya Bu Risa ya. Iya, nggak selamanya naik. Nggak selamanya harus siap naik. mental. Kalau naik terus enak banget ya Bu ya. Semua orang bisnis nggak jadi pegawai. Iya, betul. Oke, jadi buat teman-teman yang memang saat ini sedang berbisnis ya, atau sedang memulai, lo nggak usah takut. Jadi kenapa gue tanya sama Bu Risa secara detail, awal, pertengahan, sampai dengan sekarang. Jadi lo bisa tahu bahwa bisnis itu kayak roller coaster Bu ya. Iya, betul. Jadi langsung naik gitu. Tadi naik lo sehari 500 tuh tiap hari, coba bayangin lo hitung berapa bulan tuh Ibu. Nah, jadi saat turun ya tetap. Jadi bukan berarti, aduh jelek nih, gue pindah lagi ke bagian lain, enggak juga. Fokus tetap ya Bu ya. Fokus. Nah, Bu, sekarang saya tanya gini. Jadi Ibu udah cerita luar biasa kisah dari pandemi membawa berkah. Iya, Nah, sekarang gini. Saat ini siapa sih yang saat ini support Ibu kalau boleh tahu? Dari keluarga. Keluarga support Ibu. Suami. Oke, sangat support Ibu ya. Iya. Okay. Karena kalau kita bisnis tanpa ada support dari suami tuh pincang ya. Oke. Pincang, jadi pasti akan ada bumerang yang akan ribut-ribut terus kalau tanpa suami ngedukung. Oh, jadi emang harus ada dukungan ya Bu ya. Karena belajar dari coach-coach yang ngasih info belajar juga harus dengan dukungan suami. Dan izin suami gitu Bu. Izin suami betul. Karena kan kalau kita ngedesain apa, ini bagus gak ya? Ini gimana? Karena kalau suami nggak dukung, ya udah urus aja sendiri. Akhirnya kan kita ribut. Kalau ini kan saling ngedukung, kasih masukan gitu ya. Kasih ngedukung, kasih masukan. Dan kayak kemarin lagi orderan banyak, saya nggak bisa keluar kan, dia beli botol. Oh, jadi ada kerja sama jadi support ya. Yang jauh-jauh dia nganter gitu kan. Keren. Nah guys, buat teman-teman sudah punya pasangan di rumah, jadi ketika lo berbisnis ya, jika lo seorang ibu rumah tangga ya minta izin sama suami dan minta support ya Bu ya. Iya betul. Karena kenapa ya tadi kayak Ibu bilang, support itu penting. Karena pasangan kalau jalan bareng enak Bu ya. Enak ya, sejalan jadinya. Iya. Nah, ini perlu dicontoh ya Bu Risa ya, luar biasa. Nah Bu Risa, selanjutnya gini, Ibu ada nggak sih 5 tahun ke depan gitu ya, bisnis berpotok ini mau Ibu buat seperti apa sih gitu? Oh, pengen banget ya. Apa yang mau Ibu buat gitu untuk bisnis Ibu ini? Pengennya ya punya lebih besar lagi. Gitu. Maksudnya lebih besar, buat punya toko atau apa maksudnya? Punya rumah produksi sendiri. Wow. Okay. Punya rumah produksi sendiri, terus bisa berkembangin lebih banyak lagi resellernya gitu. Saat ini reseller ada berapa Bu kalau boleh tahu? Ya masih puluhan lah ya, belum banyak. Wih, masih puluhan. Nah, ini namanya low profile high profit namanya nih ya. Jadi puluhan ya, udah puluhan ya Bu ya. Padahal baru 2 tahun ya Bu ya, 2 tahun lebih ya kurang lebih ya. Oke. Nah, Ibu tadi bilang ada dari seller kurang lebih puluhan. Nah, terus sekarang Ibu rencana mau buat punya, selama ini rumah produksi berarti di rumah? Masih di rumah. Oke. Nanti rencana Ibu mau ada punya pabrik gitu Bu ya? Pengennya gitu. Guys, kita doain guys, dalam 5 tahun ke depan kita doain. Kenapa? Kita doain saudara kita yang baik balik juga kayak kita Bu ya. Oke. Dan nanti ya kita diundang lagi Bu ya. Kali kita bisa buat ini nanti berpeletok di rumah produksinya Bu Risa yang baru. Amin. Nah, kita doain aja yang positif ya Bu ya. Oke. Bu Risa, sekarang tanya saya gini, masih ada orang tua nggak Bu? Masih. Bapak udah almarhum baru 7 bulan. Oh, masih ada ibu berarti? Ibu aja. Sekarang tanya saya gini, Bu Risa, apa arti doa seorang ibu terhadap bisnis Bu Risa saat ini? Doa seorang ibu mah penting banget ya. Oke. Penting banget, yang kita doanya sepanjang masa, yang bikin kita sukses, kita sehat. Dan Ibu percaya itu? Percaya. Percaya. Kita nggak akan susah, kita bagiin orang tua. Dan itu berlaku juga di sini Bu ya? Iya, betul. Nah Bu, sekarang saya tanya gini, ada nggak sih impian yang Ibu mau berikan kepada keluarga dari hasil bisnis ini yang belum Ibu capai tapi mau dicapai dari bisnis ini hasilnya? Mau. Kemarin alhamdulillah udah kecapai, bisa umroh sama suami. Wih, guys, alhamdulillah umroh sama suami biar berkah terus bisnisnya. Iya, yang penting berkah, biar kita penting berkah. Yes, ya? betul. Kalau banyak nggak berkah,
sama aja bohong ya, benar. Yang penting apa-apa cukup, Bu. Cukup, jadi bahasanya enaknya tuh kalau bahasa saya pas-pasan, berkah itu pas-pasan, Bu. Iya, betul. Pas mau beli apa? Ada. Mau beli ini ada. Pas-pasan. Enak sekali guys. Itulah berkah. Nah, Bu Risa, sekarang tanya saya selanjutnya gini. Ini kan saat pandemi orang banyak bisnis. Para anak milenial semua, baik itu milenial, kolonial gitu ya, terus orang baby boomer gitu, semua yang mungkin saat ini mungkin tidak bekerja, mungkin di PHK segala macam, kan lagi berbisnis nih sekarang. Nah, Ibu boleh nggak sih kasih tips ya atau kiat-kiat bagaimana mereka memulai agar mengurangi kegagalan lah gitu. Apa sih Bu tips Ibu? Tipsnya ya tetap semangat, tetap belajar, jangan mundur. Jangan maksudnya kalau udah gagal nggak pede gitu loh. Jadi lakuin aja lagi gitu. Pokoknya tetap semangat, terus memperbaiki yang kurang kita perbaiki yang kurang dari produk-produknya Bu ya. Harus tahan mental. Kalau pedagang itu harus tahan mental. Yang bisnis kan kalau kadang orang kan udah maaf kalau misalnya produknya kurang jalan udah capek begini-begini dulu. Kita harus kenapa nih kok produk kita begini? Iya, apa kekurangannya? Cari solusinya. Harus tahan banting pokoknya. Jadi bukannya benar dibanting Bu ya. Kalau orang usaha itu kan nggak selamanya di atas, tapi dengan turun mereka down. Udah deh cukup deh sampai di sini. Tapi kita harus tetap semangat. Jadi kan gimana nih supaya kita sukses kayak seperti mereka yang udah sukses gitu. Cari lagi gitu. Cari lagi, iya. Solusinya apa gitu Bu ya? Nah guys, dengerin jangan itu. pantang menyerah. Nah guys, keren banget ya. Nah kalau modal gimana Bu? Kalau Ibu, orang bilang modal harus gede. Saya nggak punya modal. Yang penting kita punya kemauan, ya kan? Dari awal, ya namanya kita bisnis pemula yang nggak terlalu besar juga. Ibu mulai gini waktu itu berapa kalau boleh tahu? 1 juta. Guys, tuh 1 juta. 1 juta. 1 juta Ibu udah bisa memulai bisnis ya? Jadi kalau orang di luar sana bilang, aduh bisnis itu harus butuh modal gede, itu berarti bohong Bu ya? Iya, yang penting kita ada kemauan. Kan semua bertahap. Nggak langsung besar. Kalau besar nggak mulai-mulai dong. Iya, perusahaan yang besar juga sudah bertahap kan, dari yang kecil, sedang. Nggak mungkin langsung gede gitu ya. Iya kan, mereka juga akan mengalami kegagalan baru mereka sukses. Nah, keren guys. Nah, Bu Risa ini luar biasa kiat-kiatnya. Jadi buat teman-teman, jadi sekarang udah lu nggak usah ada alasan lagi ya. Simpan alasan lu, kubur alasan lu dalam-dalam dan mulailah berbisnis. Contohnya tadi, jadilah reseller dari Bakul Putri, bir peletok dan kolang kaling. Kenapa dengan lo hanya 10 item aja, 10 botol ya, dengan asumsi harganya 8.000 diberikan harga reseller, berarti 80.000 lo udah bisa bisnis. Wow, ini mudah sekali. Dan mereka juga bisa jadi reseller. Ngembangin jadi reseller lagi boleh, Bu? Kadang mereka juga boleh, silakan. Kadang mereka juga boleh nggak aku ambil dulu. Nanti kalau udah pada ini, silakan gitu. Karena mereka kan mungkin mereka mau usaha tapi mereka nggak punya modal. Dengan keinginan mereka kan gimana ya biar ada seperti itu Bu ya? Ada. Reseller Ibu ada seperti itu. Dan Ibu nggak memberikan kemudahan itu ya? Alhamdulillah saya nggak pernah punya perasaan, meskipun baru kenal, nggak pernah punya curiga, jangan-jangan nggak dibayar, nggak pernah. Saya ikhlas aja. Boleh nggak ya? Nih ada temen mau nih, boleh nggak ya Bu saya ambil dulu, nanti kalau dia laku saya store, silakan. Masya Allah. Tanpa punya bentar dia bayar nggak ya? Berarti kalau dia nggak bayar bukan rezeki saya. Kalau dia bayar rezeki saya, yang penting kita berkah aja. Percaya sama orang, alhamdulillah gitu. Nggak ada yang pernah nggak bayar atau kabur, nggak. Sampai sekarang ya Bu ya, alhamdulillah. Bapak Ibu melakukan itu tadi ya? Iya. Ada yang ambil dulu belum dibayar gitu Bu ya? Nanti mereka udah jual baru mereka malamnya store gitu. Nah, inilah kunci keberkahan ya guys. Jadi buat teman-teman, tadi banyak sekali udah kita dapatkan dari perbincangan dengan Bu Risa ya. Jadi luar biasa. Jadi teman-teman ingat, di bisnis lo jangan berpikiran yang negatif seperti Bu Risa tadi bilang, dia nih bisa lo. Tapi lo teman-teman kalau udah punya modal, lo beli ya. Maksudnya jangan bisa nih Bu Risa, kita ambil aja, ngomong jangan juga ya guys. Jadi ketika tangan di atas lebih baik dapat tangan di bawah. Oke Bu Risa, thank you banget ya Bu. Iya, kami sudah bisa interview Ibu ya. Kami doakan nih bir peletoknya sama kolang kalingnya dari Bakul Putri 1819 laku keras, omsetnya naik terus dan bisa bantu banyak orang. Dan benar-benar bisa ngasih perbaikan buat orang-orang lain juga Bu ya. Dan jadi reseller segala macam Bu ya. Oke guys, thank you banget sudah setengah jam ini sudah mengikuti kami. Sampai dengan ketemu minggu depan ya di channel yang paling oke dan paling terupdate tentang para pebisnis celoteh bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis.